Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan memberkati hidup kita, pemeliharaannya, penyertaan atas kehidupan kita sepanjang malam. Kita diberkati sehingga kita bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita bersatu teduh sejenak. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Dia Allah yang layak disembah, diagungkan dan ditinggikan. Berdoalah secara pribadi. Haleluya ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau sembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu selalu Tuhan, untuk dekat denganmu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha besar, maha mulia, Allah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Merendahkan hati kami, memohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang layakkan, Kau yang tahirkan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Yang pada pagi hari ini beribadah pada Engkau ya Tuhan. Bila setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin, berotoritas sepenuhnya jalannya ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan dalam setiap tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, di gereja ini untuk kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama, kesempatan yang Tuhan beri, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan, kita mau agungkan namanya, dan nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, boleh sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat. Kita boleh terus dibangun, dikuatkan dan diteguhkan, dan kita terus disempurnakan sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita. Kita mau pujikan namanya, kita mau agungkan namanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjanji
terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Setelah udah kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang 10. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nanti ya dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang 9 berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita mengimani firman Tuhan ini, kita memberikan yang terbaik pada Tuhan oleh persembahan kita, persepuluhan kita. Kantong yang berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, dan kantong yang berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Mari kita angkat pujian, hitunglah berkat. Bila laut hidup
jadi karat, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di kantong-kantong yang sudah disediakan di samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara semua. hitunglah berkat-Mu pasti Kau tegak, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bapak Edwin akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersama-sama serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa ada di setiap musim hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, atau persembahan khusus lainnya. Engkau Tuhan kiranya akan memberkati, menyucikan setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan. Biar ini boleh Tuhan pakai menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan khususnya di GPI Tlogomulyo. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan sukacita memberi. Tuhan berkati dalam berkelimpahan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, kita mempersiapkan hati kita. Kita melembutkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdiri. Bagikan tanah yang kering, yang senantiasa merindukan air. Demikian hati kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu
selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Seperti pujian pada pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami untuk senantiasa bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ini ya Tuhan sebagai domba-domba-Mu yang senantiasa haus akan aliran sungai-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami buka hati pikiran kami. Kami undang Allah Roh Kudus, tolongi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga setiap umat-Mu Tuhan. Beri kami ini roh hikmat pengertian, supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, khususnya buat umat-Mu yang pagi hari ini hadir Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami siap menerimanya dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali boleh berkesempatan untuk berbakti, memuliakan nama Tuhan, dan pagi ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi yang sudah dibacakan oleh Singer, kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang hidup, yang berarti oleh pimpinan Roh Kudus. Masih di dalam seri firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana kemarin karya Yesus dalam Paskah kemarin, yang terakhir kita boleh belajar bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus yang menolong setiap hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita ini boleh hidup yang berarti di dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Bahwasanya kehidupan yang berarti itu sebetulnya adalah panggilan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita percaya, kita menyadari bahwa Allah itu merancangkan yang terbaik untuk hidup kita kalau di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan untuk setiap hidup kita, iya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana kita ini bisa menjadi lebih bermakna untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan merenungkan, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, hidup yang berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang hidup yang berarti? Rinduan kita kan pasti gitu. Kita ini bisa berarti minimal buat orang-orang yang kita kasihi.
buat keluarga kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang hidup berarti? Mari kita akan kembali ke dalam Galatia. Di pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan 17 kita akan lihat bersama-sama. Galatia 5 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, kuncinya untuk kita ini bisa hidup yang berarti, bahwasanya kita ini harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin disampaikan bahwa ketika Tuhan sebelum naik ke surga, setelah kebangkitannya, Tuhan akan memberikan yang namanya penghibur, penolong. Iya, ada Roh Kudus. Cuma permasalahannya Roh Kudus itu tidak serta-merta dimiliki oleh semua orang secara universal. Roh Kudus hanya bekerja secara spesifik pada hidup orang-orang yang tertentu saja. Mengapa demikian? Mari kita akan belajar lebih lanjut. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-38. Ada syarat untuk kita ini bisa menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, firman Tuhan katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, memang Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat buat setiap kita, dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap umatnya. Tetapi kita perlu ingat bahwa konteksnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada anak-anak Tuhan. Itu juga yang disampaikan kepada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kan gitu. Konteksnya Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Kita sebagai murid Tuhan yang sudah percaya dan mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh karunia Roh Kudus. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang nanti akan juga dibaptis pada hari ini, ada 26 ya. Roh Kudus itu akan memimpin hidup kita dan mengalami yang namanya karunia Roh Kudus, sehingga hidup kita ini akan menjadi orang-orang yang berarti. Kembali kepada Galatia pasal yang ke-6 tadi, bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang berarti. Minimal ada dua yang dapat kita tangkap di sini. Yang pertama, di ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman-Nya, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang pertama, Roh Kudus itu akan memimpin orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan di minggu yang lalu bagaimana kebahagiaan orang itu hidup di dalam firman Tuhan. Semestinya sebagai orang Kristen hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu suatu keharusan. Jadi sebetulnya harusnya mustahil kalau orang Kristen atau anak Tuhan itu hidup tanpa firman Tuhan. Mengapa? Yohanes pasal 1 juga menjelaskan bahwa sebetulnya firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Tuhan. Hidup kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat ke-5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman itu sendiri adalah Tuhan, jadi kita ini juga hidup yang senantiasa bergantung kepada kebenaran itu. Roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kalau kemarin Bapak Gembala sampaikan di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, roh itu akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Dan Daud pun juga menyampaikan demikian, hidup di dalam firman, yang bergaul karib dengan firman,
itu akan membawa kebahagiaan. Mazmur pasal 1, Mazmur di pasal 119, begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa firman itu akan menuntun kita sehingga hidup kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang berbahagia. Poin yang kedua, kita akan belajar bersama di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 bahwa Roh itu akan memimpin kita untuk melakukan pekerjaan baik kepada orang lain melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh itu yang akan menuntun kita untuk melakukan satu pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan melalui kuasa firman. Kalau kita lihat bersama-sama, mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kembali bahwa roh itu memimpin kita di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan membantu kita, menolong kita, mengoreksi kita, memperbaiki. Tujuannya nanti di ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi firman itu memperlengkapi kita. Untuk apa? Di bagian yang terakhir, untuk setiap perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi panggilan kita ini, ketika kita ini menjadi orang-orang yang berarti, yang artinya kita ini dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali arahan-arahan atau ajaran-ajaran Tuhan yang di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Bagaimana mungkin kita ini bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat hidup kita, kalau kita ini tidak pernah bergaul dengan kebenarannya. Pastinya kita tidak ngerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Lebih jelasnya lagi, bahwasanya Tuhan itu pada mulanya sudah mempersiapkan supaya kita ini mampu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Kita lihat bersama di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian dengan firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang artinya good work, sesuatu pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya sampaikan tadi, hidup yang berarti itu adalah panggilan setiap kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dari semula, dari awalnya. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Lalu perbuatan baik yang bagaimana yang akan kita kerjakan? Pertanyaannya seperti itu. Perbuatan baik yang seperti apa? Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi. Saya akan sampaikan beberapa, minimal ada 4 ya. Di ayat yang pertama kita akan melihat bersama-sama pekerjaan baik yang Tuhan inginkan kita kerjakan bagi banyak orang. Yang pertama, bagaimana kita ini boleh memimpin orang lain hidup di jalan yang benar. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang pertama, perbuatan baik yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain. Banyak sekali tantangan dalam kehidupan ini, sehingga membuat orang itu kadang terpeleset dan jatuh. Tentunya Tuhan menginginkan kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita peduli dengan setiap anggota keluarga kita. Bukan hanya berbicara mengenai pasangan kita dan anak-anak kita, tetapi lebih kompleks lagi bagaimana hidup kita ini sebagai keluarga besar di dalam Tuhan. Mari kita ini saling saling memperhatikan, saling mendirect, membawa setiap saudara-saudara kita ini untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak sekali di antara kita ini mungkin di sekitar kita orang-orang yang mengalami struggle, mengalami kemunduran dalam hidupnya, mengalami kemunduran secara rohani sehingga undur daripada Tuhan. Itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab dari setiap pemimpin gereja saja. Dalam hal ini mungkin Bapak Pendeta ataupun Pak Diakon Stefanus saja yang mengunjungi setiap orang-orang yang undur. Tetapi tentunya Tuhan menginginkan bagi setiap kita ambil bagian untuk memperhatikan setiap saudara-saudara kita. Bahkan kita ini boleh menjadi bagian untuk mendorong, membawa kembali saudara-saudara kita ini kepada jalan kebenaran. Perbuatan baik yang kedua yang dapat kita kerjakan di ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu hidup dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita ini menjadi umat Tuhan yang saling menolong dalam menanggung setiap beban kita. Janganlah menjadi umat Tuhan yang hidupnya skeptis dan apatis, tidak mau mempedulikan orang lain. Tetapi kita punya satu kepedulian dengan orang lain. Saya percaya ini sudah dikerjakan dengan baik oleh gereja, oleh jemaat Tuhan tempat ini. Bagaimana kita sudah melalui yang namanya pandemi kurang lebih 2 tahun ini. Begitu banyak hal yang dikerjakan. Bapak Ibu semua ambil bagian dalam pelayanan itu. Dan boleh memberkati, menanggung beban oleh setiap beban yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kita. Itu sangat baik dan memang itu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang ketiga kita akan lihat bersama di ayat yang ke-6b. Di ayat bagian yang ke-6b, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang artinya Tuhan merindukan kita ini untuk hidup saling berbagi. Ya, saling berbagi. Tadi saling tolong menolong dan berikutnya adalah saling berbagi. Dan yang terakhir di ayat yang ke-8b, ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang artinya Roh Kudus itu akan memimpin setiap kita ini untuk menjadi orang-orang yang mau menabur. Menabur banyak hal. Berbicara menabur ini konteksnya bukan hanya sekedar materi saja. Ya memang itu juga diperlukan. Khususnya di dalam gereja, bagaimana kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya itu dinyatakan semakin luas di seluruh muka bumi ini. Tetapi bukan hanya sekedar itu, banyak hal yang bisa kita tabur buat orang lain. Kepedulian kita, waktu kita, kasih kita kepada Tuhan. Semuanya itu bisa kita kerjakan atas apa? Atas dasar kasih Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari ini sebetulnya adalah tantangan yang begitu berat di masa sekarang ini. Karena kita ini menghadapi yang namanya masa revolusi industri 4.0 yang artinya di mana kemajuan teknologi itu sudah semakin luar biasa. Dan sebetulnya Bapak Ibu kita juga sudah masuk di era masyarakat 5.0 yang artinya bagaimana manusia itu menggunakan teknologi untuk segala hal membantu dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya tidak ada
pemisah lagi antara ruang dan waktu. Bagaimana kehidupan kita yang nyata ini bisa tersambung dengan yang sifatnya dunia maya, dunia virtual. Bapak Ibu tidak menyadari kalau selama ini gara-gara pandemi kita ini sudah mengalami itu loh. Kemarin waktu di awal-awal pandemi bagaimana pemerintahan itu melakukan kebijakan untuk pembatasan ibadah sehingga kita tidak mau melakukan ibadah online di awal, ya kan? Kita juga melakukan perjamuan kudus di awal. Saya masih ingat itu. Kita antara dunia nyata dengan dunia virtual itu sudah tidak terpisah lagi. Tetapi ada yang menjadi PR buat setiap kita, khususnya umat Tuhan dan gereja. Karena apa? Kecenderungan manusia ketika masuk di dalam masyarakat 5.0 ini, mereka ini cenderung menjadi orang yang introvert, menutup diri. Orang yang cenderung egois. Orang yang cenderung memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita menyadari ini tantangan gereja yang begitu luar biasa. Banyak kali bukan hanya di gereja di sini atau di semuanya di seluruh dunia. Banyak gereja itu mengalami kekosongan, mengalami penurunan. Orang lebih cenderung menikmati yang namanya ibadah di rumah. Tidak datang ke gereja. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu, hari-hari ini sudah yang namanya gereja virtual itu juga ada, yang namanya metaverse itu. Jadi seolah-olah kita beribadah, kita datang ke gereja, tetapi fisik kita ada di rumah dengan sarana alat ya, virtual reality. Ini terjadi. Lalu bagaimana kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10 tadi. Bagaimana kita ini bisa membawa orang-orang di dalam kebenaran, saling menanggung beban, saling berbagi, saling kita ini menabur kepada setiap orang. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang inklusif. Gunanya kita beribadah di gereja saat ini, bagaimana kita ini bisa berinteraksi dengan saudara-saudara seiman dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka itu akan membawa kita ini menjadi orang-orang yang skeptis tadi. Saya katakan, kita ini bisa melakukan itu atas dasar kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu yang akan memampukan kita. Mengapa? Bedanya apa kita ini dengan orang dunia? Orang dunia sama bisa melakukan perbuatan yang baik. Kalau Bapak Ibu di hari Jumat, kan pasti sudah mengerti semua. Ada yang namanya Jumat berkah, ya. Dikerjakan di mana-mana sekarang ini. Apalagi? Tapi sebetulnya kalau kita mau sadari, yang menjadikan perbedaan itu adalah bagaimana orang dunia melakukan perbuatan baik itu, tentunya ada motivasinya. Tentunya arah muaranya kemana? Ke dirinya sendiri. Ya, mereka melakukan itu sekuat tenaga untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan menyadari bahwa keselamatan bukan diperoleh karena perbuatan baik manusia. Firman Tuhan katakan, keselamatan kita peroleh karena kasih Kristus yang sudah mati menebus setiap dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita memperoleh karunia keselamatan. Makanya itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita mengerjakan pekerjaan baik bukan karena untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 dari ayat 43 sampai yang ke-48. Kita akan lihat bersama-sama.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kita perlu perhatikan bersama. Kalau kita ini mengasihi orang yang hanya baik dengan kita, yang mengasihi kita, apa upahnya? Bedanya apa dengan orang-orang dunia? Itu juga dikerjakan oleh orang-orang dunia. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat hidup kita ini melakukan pekerjaan yang sudah kita pelajari bersama tadi, dasarnya kasih. Tanpa kasih kita tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau kita ini belum bisa untuk melakukan itu, kita perlu koreksi pada diri kita sendiri. Berarti bahwa sebetulnya sebagai orang Kristen, mungkin kita ini belum mengalami yang namanya perubahan hidup baru, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang Tuhan kehendaki. Kasih itu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, mari kita lihat bersama. Kita diingatkan kembali bagaimana hidup didasarkan kasih Kristus. 1 Korintus 13 dari ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bapak Ibu perhatikan. Janganlah menjadi orang-orang yang egois. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang itu yang mementingkan dirinya sendiri dan egois. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa membawa orang-orang yang hidupnya mengalami penurunan secara rohani di dalam Galatia pasal 6 ayat 1. Kalau kita ini tidak hidup di dalam kasih Kristus, tidak mungkin. Apalagi orang itu yang pernah melukai dan istilahnya memaitkan hidup kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Tetapi karena Tuhan, kasih itu mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Kekuatan yang Tuhan miliki, karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dia yang memberikan kasihnya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Termasuk kita yang sebetulnya banyak kali melukai dan mendukakan hatinya. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia tetap rela mau menerima kita dan memakai hidup kita. Kalau kita mau jujur, dari setiap kita tentunya, pastinya kita menyadari bahwa kita ini tidak layak untuk menjadi anaknya. Karena hidup kita ini terlalu kotor. Hidup kita yang tadinya di dalam daging itu bertolak belakang dengan kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ia mau merangkul setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dimampukan untuk menjadi anak-anak kekasihnya dan memperoleh kehidupan yang kekal, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Mari kita uji diri kita masing-masing hari ini. Di ayat yang ketiga di dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi, mari kita kembali bersama-sama.
Galatia pasal 6 ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka, banyak kali dari setiap kita ini menyangka seakan-akan ya gitu. Sebab, saya ulangi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, yang dalam bahasa Inggrisnya itu to be something, menjadi sesuatu buat orang lain. Padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hidup yang berarti tadi, itu yang Tuhan kehendaki, yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bagaimana Roh Kudus itu yang akan mendirect kita, hidup di dalam kebenaran, dan bagaimana hidup kita ini melakukan setiap pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan tadi. Kalau hidup kita ini belum bisa mengaplikasikannya itu, sebetulnya kita menipu diri kita sendiri sebagai anak Tuhan. Bisa dikatakan bahwasanya kita ini mengalami yang namanya failed atau kegagalan. Hidup di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, termasuk diri saya sendiri juga, untuk belajar sungguh-sungguh. Menjadi orang-orang yang hidup yang berarti, yang bermakna buat hidup kita dan juga buat orang lain. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, bukan untuk menjadi orang yang egois. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum menerima karunia keselamatan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tuhan Yesus sampaikan bahwa amanat agungnya, kita ini diberi kuasa untuk apa? Mengabarkan kabar sukacita itu ke seluruh dunia. Mendidiknya dan juga membaptisnya di dalam Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kita menyadari bahwa Tuhan itu akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Panggilan kita ini, panggilan yang luar biasa. Bagi saya ini adalah panggilan yang istimewa. Saya percaya ketika hidup kita ini benar-benar memperhatikan kebenaran dan hidup di dalam kasih, maka kita akan menerima karunia yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang terakhir kita akan bisa buka bersama di dalam Amsal pasal 21, di ayat yang ke-21 juga. Amsal 21 di ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan sekaligus kehormatan dalam hidup kita. Tanpa kita mencari kehormatan, secara pribadi ketika kita melakukan firman, hidup di dalam firman dan tunduk di dalam kasih-Nya, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik tadi, maka Tuhan akan memberikan kehormatan dalam hidup kita. Kita akan memperoleh namanya kehidupan. Seperti juga di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 tadi, orang yang menabur di dalam roh, dia akan menuai untuk kehidupan yang kekal. Itulah bagian kita, itulah panggilan kita. Setiap anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Mari pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang-orang yang berarti hidupnya oleh pimpinan Roh Kudus itu. Dan kita percaya Tuhan itu akan memberkati kita luar biasa. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memimpin kita, dan Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh mengingatkan setiap kami bagaimana sebetulnya panggilan hidup kami ini Tuhan,
untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki hidup yang berarti. Kami mau Tuhan, ketika hidup kami ini Tuhan ada di dalam-Mu, Roh Kudus yang senantiasa menolong hidup kami, memampukan setiap hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang mengajari kami dan memperlengkapi kami, sehingga hidup kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Biarlah setiap kami ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang mau ya Tuhan, peduli dengan orang lain, khususnya Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami, dan juga buat orang-orang yang belum kenal Engkau. Kami mau membawa setiap saudara-saudara kami ini senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup senantiasa bertolong-tolong dan menanggung beban hidup kami. Karena kami menyadari bahwa kami ini penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami ini hidup yang untuk saling melengkapi. Seperti jemaat mula-mula ya Tuhan, yang hidupnya saling melengkapi dan saling menolong Tuhan. Engkau memampukan setiap umat-Mu, khususnya jemaat di GBI Telogomulyo ini Tuhan. Dimampukan Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini boleh ya Tuhan, saling berbagi dan juga kami boleh menabur setiap hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Roh Kudus yang senantiasa menolong hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian. Roh-Mu yang hidup, yang memenuhi hidup kita. Mari kita akan membuka hati kita bersama-sama, terima karunia-Nya, dan hidup kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Ku hidup dalam anugerah. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Kami buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Silakan Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Yang terakhir, Roh-Mu yang penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
di altarmu. Di altarmu menyembahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti saya berdoa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama berkaitan dengan berita sepekan. Untuk yang pertama, nanti sebentar lagi akan ada pembaptisan tentunya. Mari Bapak Ibu doakan supaya 26 orang yang sudah mengikuti kelas keanggotaan bisa disiapkan dengan baik dan hari ini dapat dibaptiskan setelah ibadah pertama nanti menjelang di dalam ibadah yang kedua. Kemudian yang kedua, mohon dukungan doa bagi jemaat atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat, ya. Ada Ibu Wiwit dari KPW Eden, kemudian Ibu Nok Siamah dari KPW El Sadai, ada Saudari Sylvia Andrea dari KPW Smyrna. Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan. Juga gereja mengucapkan selamat kepada Bapak Arinto dan Ibu Sari dari KPW Yakub yang dikaruniai putri yang kedua yang diberi nama Samah Salum Sri Sansita. Tuhan Yesus memimpin dan memberkati pertumbuhannya dan mari setiap KPW mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial untuk saudara-saudara kita yang sakit dan yang melahirkan. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang menghendaki kantong persepuluhan warna biru dan janji iman warnanya merah, seperti yang ada di dalam merak belakang, dipersilahkan menghubungi sekretaris gereja. Dan bagi yang hendak mendaftar Pangrukti Layon, dipersilahkan menghubungi Ibu Sriatun, ya, Rusdi Esmoyo setelah ibadah, atau melalui ketua KPW masing-masing. Yang keempat, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, jam 6:30 di gereja. Untuk bapak-bapak, hari Selasa ada persekutuan PBI. Kemudian yang berikutnya mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 jam 16.30 dan hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 jam 16.30 di gereja untuk ibu-ibu. Kemudian yang keenam, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 11. Mohon untuk seluruh pengurus kita bisa mempersiapkan diri untuk mengevaluasi pelayanan kita, juga kita menyiapkan pelayanan-pelayanan kita yang akan datang. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, panitia ibadah dan musik mengundang jemaat untuk hadir dalam Praise and Worship Night, malam pujian dan penyembahan, hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 6 sore, ya. Ini harinya hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Terbuka bagi Bapak Ibu seluruh jemaat, silakan hadir. Kita bersama-sama akan mengadakan pujian dan penyembahan. Untuk kegiatan doa, Bapak Ibu bisa melihatnya baik-baik. Saya ingin menegaskan kembali, saya mengundang, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, khususnya yang tergabung dalam KPW maupun yang ada di luar KPW, mari bersama-sama kita berdoa. Baik doa pagi secara online hari Selasa, doa pagi secara tatap muka hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30, maupun doa dan pujian hari Rabu jam 6 sore di gereja. Juga doa-doa yang lain silakan diperhatikan dan kita mau bersama-sama berkomitmen untuk kita boleh terus menjalin hubungan yang semakin kuat melalui doa-doa kita.
Kemudian saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan bisa diperhatikan, diikuti dengan baik, dan kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kita laksanakan bersama-sama. Yang terakhir, mari kita perhatikan segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Florentina Sumirah. Yang kedua, Bapak Wong Jingliang, anak Elsa Dedep Pramono. Kemudian Bapak Mek Jeremias Molina. Kemudian Ibu Lydia Listiawati Yatman. Yang terakhir, Saudari Yeremia Esterika Irianto. Selamat ulang tahun. Kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa Tuhan memberkati dengan limpah di dalam kehidupan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun dan bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan akhiri, kita mau berdoa bersama-sama mengucap syukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur. Di dalam ibadah kami, ya Tuhan, kami boleh menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, juga firman Tuhan yang terus mengajar kami, yang terus mendidik kami, mengingatkan kami, ya Tuhan Yesus, bagaimana hidup berarti karena pimpinan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan kami terima, kami lakukan di dalam hidup kami dengan setia, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu, semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih, hamba serahkan umat-Mu, jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan terus memberkati, mengurapi, dan menjamah, supaya jemaat-Mu terus bertumbuh ya Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka terus hidup Tuhan, taat setia di hadapan hadirat-Mu, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja, menjadi sarana kami dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan di dalam Kristus, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, Engkau juga memberkati untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 55 juta. Juga kami rindu Tuhan mengembangkan pelayanan kami melalui sekolah TK dan PAUD. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah ini supaya dipakai menjadi sarana kami menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan melalui pelayanan kami, melalui sekolah ini. Kerinduan kami juga Tuhan mengembangkan pelayanan dengan membeli tanah. Tuhan memberkati supaya tanah yang ada di sebelah yang dimiliki Bapak Miskun, Tuhan menolong sehingga ada kesepakatan antara gereja dan dengan Bapak Miskun ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bersyukur. Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus. Kami serahkan para pemimpin kami, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa-Mu, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat dan marifat, sehingga di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-Mu semakin bertumbuh, semakin maju, semakin berkembang, dan kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Dari setiap pengajaran firman Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Tuhan memberkati juga untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Khususnya generasi penerus ini Tuhan, kiranya mereka terus bertumbuh kuat di dalam Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak masa depan. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa menyerahkan yang saat ini sakit, kiranya Engkau jamah. Mengucap syukur Ibu Wiwit yang sudah pulang, Engkau terus memberkati dengan pemulihan. Kami serahkan Ibu Trimo, kami serahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan Ibu Nok Siama, kami serahkan Ibu Hariningsih, kami berdoa buat Bapak Yeskiel Sunardi, kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, kami berdoa buat Saudari Sylvia, kami berdoa buat, oh Tuhan Yesus, Ibu Sugiono, anak Marcel, anak Devarel, setiap jemaat-Mu yang sakit kami memohon kemurahan-Mu. Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga Tuhan kami berdoa. Mungkin di dalam ruangan ini ada yang sakit, yang lemah. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, dikaruniakan senantiasa ketentraman, kedamaian di tengah-tengah negeri kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, diberikan senantiasa tuntunan untuk membawa bangsa ini semakin maju, aman, tentram, dan damai. Engkau memberkati supaya ekonomi, politik, dan keamanan sungguh-sungguh boleh terjaga dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Jawa Tengah Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati. Kami percaya Kota Semarang boleh menjadi kota yang terus maju dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau menolong Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Kami mohonkan berkat-Mu Engkau curahkan bagi keluarga lepas keluarga. Hamba berdoa buat yang usaha, yang jualan ya Tuhan Yesus, yang bisnis, yang bekerja, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Anak-anak muda yang saatnya berumah tangga, kami percaya Tuhan Engkau menyiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami memohon pertolongan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka bencana pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing saudara dalam hidup ini, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur